Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video konseling tentang penyakit asma. Selamat menyaksikan. Dek, iya mah. Kenapa mah kok kayak sesak? Iya nih, sepertinya sesak mama kambuh. Ya udah, ayo kita duduk dulu ya mah. Ya, Tuh, mana ikannya ini? Dari tadi mancing nggak dapet. Ikan. Ini lagi siapa yang mau coba kayu mancing? Halo? Iya dek. Mama kambuh dek. Ya udah, papa lagi mancing dulu sebentar ya. Oh iya deh, nanti papa pulang kok. Iya. Nanti ini OTW ya. Kamu lagi? Pulang mama. ini mama sesak. Ayo kita ke rumah sakit mah. Ya udah mama ganti baju dulu ya. Ayo sama dulu. Mohon maaf Ibu Bapak, untuk obatnya tidak boleh diberi secara langsung ya. Ada baiknya Ibu Bapak konseling dulu ke apotekernya langsung. Mari Pak, Bu, saya antar. Mari Ibu, saya antar. Mari, Pak, aku silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang Pak, Bu. Perkenalkan, saya apoteker pria yang bertugas sebagai apoteker di Rumah Sakit PPID pada siang hari ini. Sebelumnya, izin mengonfirmasi data diri terlebih dahulu ya Bu. Maaf, atas nama siapa? Nama saya Salma Rasya, Bu. Umurnya berapa tahun Bu? Saya 28 tahun. Iya baik. Maaf ya Pak, Bu, apakah Bapak dan Ibu berkenan untuk melakukan konseling terlebih dahulu kurang lebih 5-10 menit? Maaf Bu, kalau boleh tahu konseling itu untuk apa ya? Konseling ini bertujuan agar Ibu dan Bapak dapat paham dan mengetahui kepatuhan dalam meminum obat agar pengobatannya mencapai secara maksimal. Oh oke, baik Bu. Maaf Bu, konseling ini diperuntukkan untuk Ibu sendiri atau orang lain? Untuk saya sendiri, Bu. Sebenarnya keluhan yang dirasakan itu seperti apa Bu? Keluhan saya tuh batuk berdarah, sesak napas, terus napas tuh bunyinya gitu, terus dada tuh terasa berat. Sebelumnya apakah ada riwayat penyakit lain? Saya ada riwayat penyakit asma, Bu. Untuk alergi obat ada? Tidak ada, Bu. Baik Bu, sesuai dengan resep dan diagnosa dokter bahwa Ibu mengidap penyakit asma. Sedikit saya jelaskan ya Bu, bahwa asma itu suatu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya itu kesulitan bernafas akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernafasan. Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan terkait kegunaan dan cara penggunaan obatnya Bu? Sebelumnya dokter sudah menjelaskan Bu, tapi saya lupa. Baik, saya jelaskan ya Bu. Jumlah obatnya ini ada 4. Yang pertama ada budesonide MDI yang diperuntukkan untuk meredakan asma dan alergi pada hidung. Ini dikonsumsi 2 kali sehari sebelum makan ya Bu. Untuk efek samping yang dapat timbul itu ada jantung berdebar, batuk, dan suara yang serak. Untuk penyimpanannya, Ibu dapat simpan di tempat dengan suhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari.
Kemudian ini ada yang kedua, Theophylline tablet yang diperuntukkan untuk meredakan gejala meni, sesak nafas, batuk akibat asma. Obat ini dikonsumsi 2 kali sehari sebelum makan ya Bu. Untuk penyimpanan yang sama seperti yang sebelumnya, disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari. Baik Bu. Yang ketiga, ini ada dexamethasone 0,5 mg. Ini diperuntukkan sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Dikonsumsi 3 kali sehari segera setelah makan ya Bu. Untuk efek samping yang dapat timbul, ini ada sakit perut, kram perut, dan pusing. Untuk penyimpanannya juga sama, disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, ada Ventolin inhaler, digunakan bila Ibu sedang sesak saja. Apakah dokter sudah menjelaskan terkait cara penggunaannya Bu? Belum Bu, dapat menjelaskan terkait cara penggunaannya. Baik, saya jelaskan ya Bu. Sebelum Ibu menggunakan alatnya, Ibu dapat mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membuka alat inhalernya dan mengocok 3-5 detik. Lalu Ibu dapat menarik nafas dan membuang nafas dan tegakkan tubuh Ibu, lalu masukkan mouthpiece ini ke dalam mulut dan rapatkan bibir. Kemudian tekan kanister ini ke bawah bersamaan dengan Ibu menarik nafas. Kemudian Ibu dapat menahan nafas terlebih dahulu 5-10 detik. Setelah itu, keluarkan alat inhaler ini dan Ibu dapat bernafas secara perlahan. Lalu, Ibu dapat membersihkan mouthpiece ini dengan lap kering dan tutup kembali. Setelah menggunakan alatnya, Ibu dapat berkumur-kumur dengan air bersih untuk mengeluarkan sisa obat yang ada di mulut, dan air kumur-kumurnya tidak ditelan ya Bu, dibuang saja. Kemudian simpan inhaler ini pada suhu ruang dan terhindar dari paparan sinar matahari serta jangkauan anak-anak ya Bu. Baik Bu. Ya. Perlu diingat ya Bu, jika Ibu lupa mengonsumsi obat yang telah diresepkan, maka Ibu harus segera meminum obat yang telah diresepkan jika ingat. Tetapi jika jadwal obat yang sebelumnya berdekatan dengan jadwal yang selanjutnya, maka abaikan saja dosis yang sebelumnya dan tidak menggandakan dosis obat di waktu yang selanjutnya. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya Bu, ada yang mau saya tanyakan. Kalau misalnya ada timbul efek samping itu bagaimana ya Bu? Jika ada efek samping yang timbul, Ibu tidak perlu khawatir. Tetapi jika efek samping tersebut mengganggu aktivitas Ibu, maka saya anjurkan Ibu untuk berkonsultasi ke dokter ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Apakah dokter sudah menjelaskan terkait harapan Ibu setelah mengonsumsi obat yang diresepkan Bu? Belum Bu. Untuk harapannya, Ibu dapat mengonsumsi obat yang telah diresepkan dengan patuh agar Ibu dapat mendapatkan terapi obat yang maksimal. Apakah sudah cukup Bu? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait terapi obat? Sudah cukup Bu. Ya, sebelumnya, sebelum mengakhiri konseling ini, apakah Ibu berkenan untuk mengulangi kembali informasi terkait cara penggunaan dan kegunaan obat yang telah saya jelaskan? Saya berkenan Bu. Ya, boleh. Ya. Obat budesonide MD-nya diminum 2 kali sehari sesudah makan. Untuk obat Theophylline-nya diminum 2 kali sehari sebelum makan. Yang ini untuk obat dexamethasone-nya diminum 3 hari sehari setelah makan. Ya, betul. Lalu ada obat Ventolin-nya. Cara penggunaannya, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan, buka tutup inhalernya, lalu kocok 3-5 detik, lalu tarik nafas terlebih dahulu, lalu tegakkan badan, lalu masukkan mouthpiece ke dalam bibir dan rapatkan bibir, lalu pencet kanister ke bawah bersamaan dengan tarik nafas. Lalu setelah itu tahan nafas selama 5-10 detik, lalu keluarkan inhaler dari mulut, lalu setelah itu atur nafas. Setelah itu bersihkan mouthpiece menggunakan tisu kering. Setelah itu kumur-kumur dengan air, lalu airnya dibuang. Setelah itu simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak.
Baik Bu, untuk memaksimalkan pengobatan, Ibu dapat rutin mengonsumsi obat sesuai aturan dan diiringi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Saya anjurkan untuk Ibu makan makanan seperti sayur dan buah serta memperbanyak minum air putih. Untuk aktivitas, Ibu dapat beraktivitas yang sederhana saja untuk menjaga kualitas kesehatan Ibu. Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya doakan agar pengobatan Ibu berjalan secara maksimal sehingga Ibu Salwa dapat sehat dan beraktivitas seperti biasa. Cepat sembuh ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak Bu. Ayo Mas. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mau ngambil obat Mbak? Oh, kalau boleh tahu atas nama siapa ya? Bu Salwa. Oh, Ibu Salwa. Izin mengonfirmasikan ya, obatnya apa benar? Obat budesonid, teopilin, dexamethasone, sama sabutamol ya Bu ya? Iya. Untuk cara penggunaannya itu udah dijelasin sama apoteker yang tadi ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Kalau sudah cukup nanti untuk obatnya diambil ke kasir aja ya. Baik. Mau bayar obat sama Ibu Salwa. Oh ya, sebentar ya Pak. Baik. Ini obat untuk ibu atas nama Salwa. Totalnya 100.000 ya Pak. Uangnya saat ya Pak ya Pak. Semoga lekas sembuh. Amin.